Barangkali pertanyaan seperti itu pernah terlintas dalam benak kita sebagai orang tua. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, pertanyaan tersebut sangatlah wajar, mengingat penyakit tuberkulosis masih merupakan penyakit endemis di Indonesia. Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia menjadi negara dengan kasus TB terbanyak kedua di dunia setelah India. Kasus TB anak di Indonesia pun meningkat 2 kalinya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan per Maret tahun 2023 saja sudah terdapat 18.000 kasus di Indonesia. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru, namun dapat menyerang hampir semua organ tubuh. Penyakit TB dapat menyerang tulang, selaput otak, kelenjar getah bening, mata, ginjal, jantung, hati, usus, dan juga kulit. Penyakit ini ditularkan oleh orang dewasa yang menderita TB aktif melalui percikan dahak yang keluar pada saat batuk, bicara, bersin, atau bernyanyi. Percikan dahak yang mengandung kuman TB ini bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru akan menyebabkan timbulnya infeksi TB. Berbeda dengan TB pada dewasa yang gejala utamanya adalah batuk, lama lebih dari 3 minggu, gejala TB anak sangat tidak spesifik. Bila didapatkan beberapa gejala berikut. Yang pertama, demam lama lebih dari 2 minggu atau demam berulang. Umumnya demam tidak terlalu tinggi. Yang kedua, nafsu makan turun, berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, batuk yang menetap atau memburuk lebih dari 3 minggu. Yang keempat, anak tampak lesu dan tidak kelihatan seaktif biasanya. 5. Teraba benjolan di leher, umumnya lebih dari 1. Dan yang keenam, ada kontak erat dengan penderita TB paru aktif. Ya, selain gejala yang bersifat umum, dapat juga dijumpai gejala yang bersifat khusus, yaitu benjolan di tulang belakang atau disebut gibus. Bisa juga ada pembekaan sendi, sendi lutut, sendi panggul, sendi luas jari, atau bisa juga terjadi kejang atau penurunan kesadaran pada TB selaput otak. Bisa juga terjadi gejala perut yang membesar. Namun sayangnya tidak ada satupun gejala di atas yang spesifik sebagai gejala TB. Karena penyakit kronik lainnya juga dapat memiliki gejala seperti itu. Oleh karena itu, jika buah hati Anda menunjukkan gejala seperti tersebut di atas, segeralah bawa mereka untuk berkonsultasi ke dokter. Sebelum seorang anak divonis menderita TB, maka selain mempertimbangkan gejala klinis yang muncul, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Berbeda dengan TB pada orang dewasa di mana pemeriksaan kuman pada dahak merupakan pemeriksaan utama, pada anak pemeriksaan uji tuberkulin atau tes mantuk merupakan pemeriksaan yang utama. Tes mantuk merupakan pemeriksaan dengan cara menyuntikkan larutan tuberkulin di bawah kulit atau intrakutan. Hasil tes dapat dibaca antara 48 sampai 72 jam. Jika timbul benjolan pada bekas suntikan sebesar 10 mm, maka dikatakan hasil tes positif. Hasil tes mantuk positif menunjukkan reaksi tubuh terhadap protein kuman. Artinya, tubuh pasien pasti pernah terinfeksi sebelumnya dengan kuman TB. Dengan demikian, sebelum seorang anak dikatakan menderita sakit TB, seharusnya kita lakukan dulu pemeriksaan yang membuktikan bahwa anak tersebut telah terinfeksi TB dengan tes mantuk. Karena tidak mungkin seseorang dapat menjadi sakit tanpa terjadi infeksi sebelumnya. Dengan demikian, sebelum seorang anak dikatakan menderita sakit TB, seharusnya kita lakukan dulu pemeriksaan yang membuktikan bahwa anak tersebut telah terinfeksi TB dengan tes mantuk. Karena tidak mungkin seseorang dapat menjadi sakit tanpa terjadi infeksi sebelumnya. Pemeriksaan lain
Yang dapat membantu diagnosis TB adalah pemeriksaan ronsen dada. Pemeriksaan ini dapat memperkuat dugaan ke arah tuberkulosis, tetapi tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya pemeriksaan untuk menentukan diagnosis tuberkulosis. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bila di rumah ada seseorang yang menderita TB dan orang itu orang dewasa. Selain mengobatinya, kita juga harus memeriksakan anak-anak yang tinggal satu rumah dengannya, karena anak-anak merupakan kelompok umur yang rentan. Sebaliknya, jika kita dapatkan seorang anak menderita TB, maka kita harus mencari sumber penularan di sekitarnya. Yang dicurigai adalah orang dewasa dengan batuk lama, yaitu lebih dari 3 minggu, ada batuk darah, atau ada penurunan berat badan yang mencolok. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan kita dapat mengobati TB dengan menyeluruh. Penyakit TB dapat disembuhkan, namun memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama pengobatan tergantung berat ringannya penyakit, berkisar antara 6-12 bulan. Agar penyakit dapat sembuh secara tuntas, anak harus minum obat secara teratur setiap hari. Obat sebaiknya diminum saat perut kosong agar penyerapan obat baik. Berikan jeda kurang lebih 1 jam setelah minum obat bila hendak makan. Obat yang diberikan adalah obat kombinasi yang terdiri dari 3 macam obat dalam 1 kapsul, 1 pil. Ya. Selain minum obat teratur, perlu diperhatikan juga faktor nutrisi yang cukup dan seimbang, lingkungan rumah yang bersih dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta imunisasi BCG saat bayi. Keberhasilan pengobatan TB dapat diamati dengan memonitor perbaikan gejala penyakitnya, seperti peningkatan berat badan, demam menghilang, batuk menghilang, pembesaran kelenjar getah bening mengecil, dan gejala lainnya menghilang. Umumnya perbaikan nyata terjadi pada 2 bulan pertama pengobatan. Bila respon pengobatan baik, maka kita semakin yakin bahwa anak tersebut benar menderita TB. Namun, jika tidak ada perbaikan yang nyata setelah 2 bulan pengobatan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah anak menderita TB dengan kebal obat, atau apakah anak bukan TB. Dalam evaluasi respon terapi, bila saat awal pengobatan tes mantuk positif, maka pada akhir pengobatan tidak perlu diulang kembali. Ronsen dada ulangan tidak selalu dikerjakan, tergantung indikasi. Misalnya kasus dengan kelainan paru yang cukup luas sebelumnya. Dengan memperhatikan berbagai gejala yang mungkin timbul dan faktor-faktor penting yang berperan dalam penularan TB, diharapkan sebagai orang tua dapat mendeteksi dini kemungkinan anaknya sakit TB dan segera membawanya untuk konsultasi ke dokter. Namun perlu juga diperhatikan agar tidak terjadi TB mania. Orang tua tidak perlu khawatir berlebihan terhadap gejala yang timbul sebelum pemeriksaan yang membuktikan adanya infeksi TB, yaitu uji mantuk yang bisa membuktikannya. Dengan demikian, diagnosis TB pada anak dapat ditegakkan dengan tepat dan tidak terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis TB pada anak. Salah satu yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah infeksi kronis, termasuk TB. Anak terlindungi, Indonesia maju. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat.